misalnya, maka akan menjadikan output anaknya seperti A. Ketika orang tua mengasuh dengan cara B, maka outputnya jadi B. Nah, seperti itu. Pola itu saya catat, saya pelajari. Awalnya hanya untuk anak-anak saya sendiri, gitu. Hanya untuk anak-anak sendiri. Lama-lama semakin berkembang, semakin kompleks, dan banyak yang membutuhkan. Gitu. Karena ada polanya, jadi ketika orang bertanya, Bu Erina, kenapa ya ini kok A? Saya bilang, nah inputnya seperti apa? Benarkah Ibu memberikan inputnya A? Iya betul. Semakin kuat seperti itu. Jadi saya sering sampaikan pada orang tua ketika datang ke saya, Bu Erina, saya ingin anak saya menjadi A. Saya tanya, Ibu siap nggak untuk inputnya juga A? Oh, nggak bisa. Nah, saya bilang, bukan simsalabim. Jangan berharap ketika Anda membuat kue, yang resep bagusnya itu meminta diperlukan telurnya 5. Dan Ibu ngeyel, Bapak ngeyel tetap bertahan dengan telur 1 dan api besar. Tentunya kuenya akan bantat. Nah, banyak sekali orang tua yang seperti itu. Menginginkan sesuatu, tetapi dari sisi orang tua sendiri tidak mau melakukan perubahan. Jadi, kata saya juga, saya bukan teknisi. Saya bukan tukang sulap yang bisa merubah bim salabim kemudian menjadi baik. Jadi, bagus. Saya sampaikan, walaupun saya seorang hipnoterapis yang kemudian bisa membantu putra-putrinya menjadi lebih baik dari yang sudah ada, atau yang sudah baik berlipat ganda menjadi baik, itu bisa saya lakukan dengan teori yang saya sudah praktekkan, yang sudah teruji, dan dengan teori yang saya pelajari dari beberapa orang guru. Ketika Bunda, ya, itu Ustaz Arsal sudah masuk. Ayo Bunda, nih saya Ustadz Arsal 1 menit saja saya lanjutkan, mohon izin ya. Saya lanjutkan sebentar 1 menit saja. Jadi ayah bunda, saya lanjutkan. Walaupun sehebat apapun saya melakukan dan itu bisa tanpa bantuan orang tua, maka pola itu akan kembali lagi. Jadi kuncinya adalah pada orang tua dan pada yang bersangkutan. Kalau orang tua tidak membantu, nanti akan kembali lagi polanya. Ibu, Bapak datang ke saya minta dirubah A. Ternyata hanya bertahan 14 hari. Oke, nanti kita sambung lagi karena ini akan lebih kuat nanti oleh Ustadz Arsal. Ustadz Arsal akan menyampaikan betapa dahsyatnya ketika 4 pilar ini akan disampaikan. Bagaimana 4 pilar ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak kita. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Arsal. Pasti unmute itu, mic-nya pasti silang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia saya. Atas izin Allah, akhirnya kita bisa ketemu di webinar ini. Terima kasih Kang Iksan yang sudah memberikan fasilitas untuk kita bisa berbagi ya Ustadz Arsal. Ya, makasih banyak Kang Iksan. Ya, Ustadz Arsal, hari ini kita akan berbincang tentang 4 pilar, di mana 4 pilar itu akan menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah. Ini belum tahu nih, karena materinya ada di Ustadz Arsal. Dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya di kelas-kelas yang terdahulu. Ini ayah bunda, ini peserta sudah 89, alhamdulillah bertambah, karena kelas-kelas yang lalu juga pesertanya banyak. Mudah-mudahan yang bisa hadir sekarang dari webinar seri saya akan terus mengulang-ulang supaya semakin kuat. Kalau bahasa Ustadz Arsyal nih, ada nanti istilahnya ya Ustadz, ketika saya mengulang-ulang pada ayah bunda, kemudian ayah bunda bisa merasakan manfaatnya, ayah bunda melakukan hal sama pada putra-putrinya.
tentunya dengan konten yang benar dan dalam tuntunan Islam. Jadi, sesi sekarang adalah Ustadz Arsyal, silakan untuk menyampaikan apa tuh 4 pilar nih yang bisa disampaikan pada orang tua supaya konten ketika memberikan sugesti pada anak itu benar, pas, bukan omong doang, bukan pleset-pleset, bukan kelira-keliru gitu ya, tapi benar-benar sudah ada guiding, sudah ada manual booknya gitu Ustadz Arsyal ya. Jadi sudah ada manual booknya. Kalau kita beli kulkas ada manual booknya, enak, nggak takut kesetrum gitu. Nah, mangga Ustadz Arsyal, silakan. Baik, Bunda. Ngomong-ngomong 4 pilarnya Bunda udah sebutin belum ya? Belum dong, kan saya belum, masih rahasia. Nanti jadi nggak kaget nih. Biar Ustadz Arsyal sampaikan. Dan Ustadz, nanti mohon izin ya, ketika saya mau memotong, bukan berarti tidak sopan. Oh iya. Ya, tapi saya ingin supaya lebih kuat lagi. Maklum, baik Bunda. Namanya juga hipnoterapis ya, pengennya lebih kuat. Maka, siap. Baik Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya apa nih Bunda? Ayah Bunda sekalian atau Bapak Ibu sekalian? Emang enggak? Oke. Nyaman. Orang tua di sini semuanya insya Allah berhati luas. Oke, baik. Baik, ayah bunda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu yang selalu saya berharap kepada Allah, semoga dari rahim-rahim para bunda lahir manusia-manusia akan menjadi pemberat bumi ini dengan tauhid, dengan kalimat tauhid, dan mudah-mudahan dari ayah-ayah yang ada di negeri ini akan menghasilkan anak-anak yang menjadi penguat dan pengokoh, menjadi penopang-penopang kuat dari bangsa ini dan juga bumi ini ke depannya insyaallah. Ayah bunda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mulai sebelum saya masuk 4 pilar, saya ingin mulai dengan satu buah ayat saja. Ayat ini selalu jadi pengantar setiap kali saya mau menyampaikan apapun tentang parenting. Ayat ini mungkin sudah familiar ya, kita semua sudah tahu atau bahkan mungkin sudah ada yang hafal di dalam surat At-Tahrim ya, ayat yang ke-6 itu Allah berkata kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, hai orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah olehmu dirimu sendiri, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Allah sebut pertama kali anfusakum, dirimu, baru kemudian ahlikum. Kalau bicara anfusakum didampingkan dengan ahlikum, berarti anfusakumnya di sini adalah orang tua. Ahlinya adalah anak-anaknya. Maka kata Allah, peliharalah dirimu dulu, supaya ketika kamu berhasil memelihara dirimu, maka di saat itu kamu sedang memelihara anak-anak. Saya selalu mengibaratkan seperti di pesawat ya. Kita kalau naik pesawat, biasanya sebelum take off itu, pramugari itu kan selalu memberikan pemberitahuan. Ya. Dan di antara pemberitahuan itu, jika terjadi sesuatu di pesawat, sehingga tekanan udara berkurang, maka akan turun yang namanya masker oksigen. Betul ya Bunda ya? Turun masker oksigen, dan kemudian perintah panduan dari pramugari adalah kenakan dulu, bagi Anda yang membawa anak kecil, maka kenakan dulu oleh Anda, setelah Anda mengenakan masker itu, baru kenakan kepada anak yang Anda bawa. Bukan dengan alasan kita sayang sama anak kita, kita dahulukan anak kita. Tidak, justru itu berbahaya. Jika seandainya keadaan cepat berubah, anak diberikan, tapi kemudian belum sempat dipasangkan, tiba-tiba kosong oksigen, maka anaknya belum terpasang, dia bisa gagal nafas, orang tuanya sudah pasti gagal nafas karena dia belum terpasang sama sekali. Maka akhirnya bisa fatal untuk keduanya. Atau anaknya terpasang, tapi orang tuanya belum sempat terpasang oksigennya, maka fatal buat orang tuanya, walaupun anaknya selamat. Tapi bagaimana nasib anak itu tanpa orang tua? Berbeda halnya ketika orang tua sudah memasang lebih dahulu, maka ketika terjadi sesuatu, maka dengan
kekuatan fisiknya, dengan kecerdasan yang dimiliki sebagai orang dewasa, dengan ketenangan untuk menghadapi kepanikan, dia masih mampu untuk menolong anaknya ketimbang anak itu harus menolong orang tuanya. Itu perumpamaan dari ayat tadi. Jadi orang tua itu harus menyelamatkan dirinya supaya dia bisa menyelamatkan anaknya. Nah, tapi menyelamatkan diri ini nanti juga berkaitan dengan faktor menyelamatkan anak. Artinya apa? Menyelamatkan diri itu salah satunya dengan menyelamatkan anak. Nah, untuk menyelamatkan anak, maka kemudian salah seorang mufassirin, jadi bayangkan, ulama tafsir dari generasi tabi'in itu generasi setelah sahabat, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sepupu sekaligus keponakan Nabi, dia adalah ulama tafsir, dia adalah mufassirin, dan dia adalah guru bagi para mufassirin di generasi tabi'in. Nah, salah satu muridnya itu namanya Imam Qatadah. Nah, Qatadah ini bahkan mengatakan terkait dengan ayat 6 surat Tahrim itu, dia katakan, ketika Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, maka ada 3 catatan penting bagi orang tua di sana, kata beliau. Yang pertama, bahwa orang tua harus satu, mengajarkan, menganjurkan, dan mengarahkan. Mengajarkan berarti dia harus punya kapasitas keilmuan. Berarti dia harus mengupdate dan mengupgrade terus kapasitas keilmuannya. Kenapa? Sebab dia akan menjadi pemberi konten kepada anaknya. Ada kaidah di dalam Islam itu, faqidu syai' la yu'tihi. Tidak akan bisa memberi siapa yang tidak memiliki. Maka bagaimana orang tua bisa mengisi konten kepada anaknya kalau dia sendiri nggak punya konten? Maka orang tua itu harus dia memiliki kapasitas keilmuan agar dia bisa melakukan pekerjaan pertamanya, itu mengajarkan. Yang kedua, menganjurkan. Menganjurkan ini kita bicara tentang how to-nya, metodenya. Bagaimana menganjurkan apa yang sudah diajarkan supaya dilaksanakan. Nah, di sini kita bicara, kalau pertama bicara pengajaran, yang kedua nanti kita bicara tentang pengasuhan. Nah, bagaimana mereka kemudian, ini jadi tuntutan bagi orang tua, bahwa orang tua itu harus punya, mau belajar terus tentang metodologi pendidikan. Bagaimana cara, kalau tadi Islah Bunda, bahwa tentu akan berbeda, setiap anak punya keunikan. Yang kalau ibarat tadi bikin kue gitu ya, kalau bikin kue A telurnya 5, bikin kue B telurnya mungkin 7 gitu. Kalau bikin kue B kita pakai telur 5, jadinya mungkin bantet gitu ya kan kuenya, seperti itu. Atau sebaliknya. Nah, maka dia harus punya kapasitas ini. Supaya dalam proses dia menganjurkan tadi, dia tepat gitu. Dalam mengarahkan anaknya. Dan yang ketiga, mengajarkan, menganjurkan, dan mengarahkan. Dan ketika bicara mengarahkan, ini bicara tentang kebersamaan. Jadi, punya kapasitas ilmu, punya kemampuan metodologi, teknik, skill, tapi kemudian juga perlu yang namanya kebersamaan. Ya, sehebat apapun skillnya, tapi kalau nggak pernah bersama, bagaimana caranya akan gitu. Nah, itu 3 hal. Nah, dari 3 hal inilah kemudian lahir yang namanya 4 pilar tadi. Ya, 4 pilar dalam tarbiyatul aulad fil Islam, dalam pendidikan anak di dalam Islam. Ada 4. Yang pertama itu adalah mencontohkan atau meneladankan. Kemudian yang kedua adalah membiasakan. Yang ketiga adalah mengingatkan, dan yang keempat adalah menasehatkan. Jadi meneladankan, membiasakan, mengingatkan, menasehatkan. Dan ini adalah sebuah urutan. Jadi bukan hanya sekedar poin yang bisa diterapkan yang mana saja, kapan saja, tapi dia sebuah urutan. Bahwa meneladankan menjadi prioritas ketimbang membiasakan. Bahwa membiasakan harus dilakukan setelah ada keteladanan, dan mengingatkan harus dilakukan setelah ada pembiasaan dan peneladanan. Menasehatkan harus dilakukan setelah ada pengingatan, pembiasaan, dan peneladanan. Jika ini dilakukan yang keempat tanpa ada 3 proses di awal, maka menasehatkan ini tidak akan ada artinya. Karena dia hanya akan menjadi NATO saja, no action, talk only. Anak hanya akan melihat
ayah mau ngomong doang. Seperti itu. Itu. Nah, ketika kita bicara empat hal ini, ayah bunda sekalian, bicara tentang meneladankan atau mencontohkan. Meneladankan itu, mohon maaf, saya banyak pakai istilah saya nantinya agar lebih mudah untuk dipahami. Meneladankan itu, dia bukan bahasa kata-kata, tapi dia bahasa perbuatan. Dia nol bahasa kata-katanya. Tapi dia 100% bahasa perbuatan. Bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu melakukan sesuatu di depan anaknya dengan dipersaksikan oleh anaknya, dan dia melakukannya bukan karena dia ingin berakting di depan anaknya. Jadi, contohin, kemudian berakting dia di depan anak. Oh, itu tidak akan berhasil. Karena apa? Anak itu memahami, dia bisa memperhatikan bagaimana apakah yang dilakukan orang dewasa itu tulus atau tidak. Dan selain itu juga dampak perbuatan acting dengan perbuatan yang dilakukan dengan ekspresif itu efeknya berbeda. Karena apa? Emosi yang ditransfer nanti berbeda. Orang kalau dia ekspresif gitu ya, dalam melakukan sesuatu, buat dianya baik, dan buat orang yang melihat tuh juga ada aura, ada kekuatan. Nanti bunda tuh yang paling banyak tuh dulu yang model kayak besi itu bunda ya, seperti itu. Jadi ada kekuatan yang tersalurkan karena tadi dia melakukannya tulus gitu, ekspresif, bukan sebuah acting, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu yang pertama, meneladankan. Dan kalau kita bicara tentang meneladankan, berarti orang tua itu harus jadi pelaku. Karena jika dia belum menjadi pelaku, dia hanya tadi menjadi pelakon. Ya. Bedakan, kalau pelaku dia pelaksana di dalam kehidupan nyata, tapi kalau pelakon dia pelaksana di dalam sandiwara, di dalam film. Nah, kalau dia hanya menjadi pelakon, tadi saya bilang, pesannya tidak akan sampai. Pesannya akan ada bias dan cenderung ditolak. Maka dia harus jadi pelaku. Orang tua harus jadi pelaku. Dan untuk menjadi pelaku, berarti dia harus menguasai apa yang diteladankan itu. Dia harus bisa kan, apa yang diteladankannya. Ketika orang tua mengajar menyuruh anaknya membaca Quran, dia tidak akan melakukan sebelum dia lihat orang tuanya bisa baca Quran. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membiasakan. Jadi setelah kita selesai meneladankan, bahkan bicara meneladankan ini, kadang-kadang misal waktu azan datang, tanpa perlu kita, yuk sholat, nggak perlu. Kita ambil wudhu, kemudian kita ambil baju koko, kita ambil peci, kita ambil sarung, kita ambil sejadah, kita kenakan semua itu di hadapan dia, sehingga mereka melihat apa yang kita lakukan. Dan ketika mereka melihat apa yang kita lakukan, kemudian kita katakan, ayah ke masjid ya, dia saksikan, dia dengar, dia lihat itu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti kalau mau pakai maksimal, pakai teori tentang the law of 21 gitu ya, hukum 21 kali pengulangan, maka nanti suatu saat, ya kan, boleh jadi tanpa kita mengajak kepada dia akan katakan, ya aku ikut dong. Seperti itu. Karena apa? Dia ingin menduplikasi orang tuanya. Silakan Bunda. Ya, itu yang sudah tersampaikan. Masya Allah Ustaz, terima kasih. Artinya ada role model yang mengulang-ulang. Jadi jangan yang 1-2 kali contoh, udah kerjakan. Nah, itu tidak bisa. Role model ada, diulang-ulang, kemudian kalau 21 kali kurang, lakukan 30 hari. Kalau 30 hari kurang, bersabarlah sampai 3 bulan. Gitu ya Ustaz? Betul. Nggak lanjut Ustaz. Itulah nanti kalau di dalam teori psikologi disebut dengan the law of repetition, hukum pengulangan. The power of repetition, kekuatan dari pengulangan. Dan di dalam Islam itu banyak sekali. Perhatikan saja ayat. Di dalam Quran banyak pengulangan-pengulangan. Yang paling gampang dalam satu surat, misalnya di surat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, surat Ar-Rahman, itu sampai 30 kali ayat itu diulang-ulang di dalam satu surat. Jadi bahwa metode pengulangan itu sumbernya dari Islam. Itu satu tadi ya, peneladanan. Jadi dia adalah pelaku dan dia mengulang-ulang secara ekspresif di depan
anaknya, maka anaknya akan menjadi pelaku berikutnya. Setelah dia meneladankan, maka tahap berikutnya adalah dia harus membiasakan. Nah, membiasakan ini mulailah dia ada bahasa verbal, ya, bahasa omongan gitu. Ya, namun tetap dia masih minim, lebih dominan bahasanya bahasa tubuh. Jadi setelah dia berpakaian, kemudian dia cukup mengatakan, ayo dong, ikut ayah dong. Kalau setiap azan kita sholat ya, atau kita tanamkan pulang sholat kita baca Quran dulu yuk. Ya, kita kenalkan dia terhadap sebuah kebiasaan-kebiasaan kita, dan kemudian kita coba untuk mengajak dia membiasakan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Kita biasakan itu, ya, sampai kemudian, namanya tadi pembiasaan itu ya dibiasakan. Setiap hari, ayo jam berapa sekarang? Kita ke sholat. Kemudian besoknya lagi, begitu lagi. Besok lusa, begitu lagi. Nanti di jam yang lain, misalnya ada aktivitas lain, maka tadi, biasakan dia untuk melakukan hal yang sama. Termasuk misalnya juga membiasakan makan. Ketika dia makan menggunakan tangan kiri misalnya, ambil sendok itu, ya kan? Atau kita cukup ambil sendok, kita sambil tunjukin ke dia. Nah, seperti itu. Jadi minim kata-kata. Ya. Anak sangat memahami itu. Biasakan dia. Dia membiasakan itu proaktifnya dari kita, bukan dari mereka. Nah, setelah kita membiasakan, baru kemudian kita tahap berikutnya, yaitu mengingatkan. Namanya anak-anak, biasanya kadang keasikan bermain, keasikan nonton, keasikan apalah dengan aktivitasnya. Kadang-kadang dia lupa dengan apa yang sudah kita biasakan dan sudah kita contohkan. Keasikan, nah saatnya di situ kita untuk mengingatkan. Dan mengingatkan masih minum dengan bahasa kata-kata. Mengingatkan itu saya selalu mengibaratkan, Bunda, seperti efek kejut. Dia efek kejut seperti orang kena serangan jantung, jantungnya berhenti, maka untuk menggerakkan jantungnya lagi kan di strum gitu ya. Di strum pakai listrik itu. Dan di strum itu kan efek kejut saja dia. Ya cuma sesaat. Dret sebentar gitu. Sesaat saja, terus-menerus. Betul. Jadi dikejutkan untuk menggerakkan lagi secara otomatis apa yang biasanya bergerak. Jantung itu biasa berdetak, tiba-tiba berhenti, maka dia distimulus supaya dia berdetak kembali seperti semula. Bukan kemudian disetrumnya lama, gitu ya. Kalau begitu ntar mati dia, malah berhentinya permanen, ya, seperti itu. Jadi hanya efek kejut. Nah, mengingatkan itu seperti itu. Jadi mengingatkan itu efek kejut. Dia kasihkan dengan gamenya, dia kasihkan dengan permainannya, kasihkan dengan temannya, kasihkan dengan tontonannya. Begitu tiba waktu yang seharusnya dia lakukan, kita cuma bilang, jam berapa ya sekarang? Terus dia lihat, wah jam 6 ayah, wah bentar lagi kan maghrib ya. Iya ya. Nah kalau maghrib biasanya ngapain? Oh iya aku lupa. Seperti itu. Jadi mengingatkan dia dengan apa yang biasa dia lakukan atau dengan apa yang sudah pernah kita contohkan kepada mereka. Sekedar mengingat, kalau bahasa saya begitu, ayo. Gitu. Tidak lebih daripada itu. Tidak kemudian, tuh lihat jam berapa. Kan kata ayah, kalau seandainya jam, enggak begitu. Hanya, lebih memancing. Kalau bahasanya kawan saya itu, bagaimana orang tua itu menjadi coach. Ya. Jadi, tidak menentukan sesuatu, tapi dia silakan Bunda. Punya kode yang disepakati bersama. Betul Bunda. Ketika orang bilang itu artinya stop. Maka ya apalagi nih Ustadz, kalau di dalam pola bawah sadar, pikiran bawah sadar, ini sekaligus ya Ayah Bunda, ini melanjutkan teori yang materi yang kemarin. Ketika kita sudah memberikan sebuah stimulan yang ingin dilakukan terus-menerus, kemudian sudah memberikan kode pengkodean, misalnya kayak Ustaz tadi, kalau itu artinya stop, anak-anak udah ngerti. Nah, ditambah lagi, pakai kode, misalnya gitu, setiap kali
Abinya begitu, uminya begitu, artinya stop. Ngirit tenaga, ngirit bicara, ngirit emosional, ya. Jadi itu yang paling penting, Bunda. Ya. Yang paling penting itu ngirit emosional. Ya, ya, karena biasanya kalau orang tua atau ibu sudah capek mengulang-ulang, capek ngomong terus, kesal, kemudian pekerjaan juga banyak, ujung-ujungnya adalah energi atau emosi negatif. Nah, ini yang kita hindari supaya itu tidak semakin terakomodir. Gitu, Betul. Ustaz, ya. Mangga Ustadz, itu satu Ya. dulu nih, pakai tadi ya. Okay. Kalau istilahnya di NLP itu encouragement ya Bunda ya. Jadi ada encouragement yang kita buat ya, yang kemudian mereka pahami itu. Ya. Dan Ustadz Afsal, ya silakan Bunda. Selama 4 sesi itu semua ilmu master itu sudah saya berikan, tetapi tanpa istilah, tanpa jargon, dengan tujuan apa? Mudah dipahami, mudah dimengerti, dan terakhir adalah mudah diaplikasikan, dilakukan, tanpa istilah atau jargon-jargon yang susah dengan teknik yang tinggi. Tapi itu sebetulnya yang saya berikan adalah materi-materi master. Ya, mangga. Ya, itu kelebihan Bunda ya. Bunda tuh bisa mensimplifikasi sesuatu, menyederhanakan sesuatu, sehingga orang bisa dengan mudah untuk memahami. Saya hanya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang orang Indonesia begitu Bunda. Kalau nggak ada istilah keren, kayaknya nggak jaminan mutu gitu. Seperti itu. Ustadz, lanjut nih ke anak-anak tadi ya. Stop. Nah, lanjut materinya Ustadz. Mohon maaf tadi. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah baru menasihatkan. Jadi ayah bunda sekalian, menasihatkan itu nggak boleh sering-sering. Kenapa? Ada contohnya. Ya, bahkan ada ketika Islam sudah mulai berkembang di Madinah, itu kan para sahabat semua berinisiatif untuk berdakwah, menyampaikan, mengajarkan agama kepada umat. Sampai ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini suaranya bagus, indah. Dengar dia tuh resep rasanya. Ya. Udah gitu, retorikanya pun bagus. Nah, ketika dia mendakwai sebuah kaum, gitu, itu nyaman kaum itu. Gitu. Abdullah bin Mas'ud itu mendakwahi mereka seminggu sekali datang ke kaum itu, dinasihatin. Seminggu sekali datang, dinasihati. Sampai kemudian kaum itu mengatakan, wahai sahabat Rasul, kami merasa nyaman dengan apa yang kau sampaikan. Caramu, suaramu, bahasamu, semua mudah untuk kami pahami. Dan kami merasa mendapatkan manfaat. Kalau boleh, kami ingin agar engkau lebih sering lagi datang ke sini. Kalau perlu setiap hari atau 2 hari sekali lah untuk mengingatkan kami tentang agama. Menasehatkan kami. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Tidak, ini sudah lebih dari cukup. Karena jika aku melakukan itu setiap hari, aku khawatir kalian bosan dengan nasihat. Jadi bagaimanapun, bahkan orang itu ada titik jenuh, ada kebosanan terhadap apapun. Maka kemudian nasihat, jangan sampai anak kita bosan dengan nasihat. Jangan sampai anak kita imun dari nasihat kita. Kalau dia sudah imun dari nasihat kita, maka ya sudah, sebagaimana imunitas, ada virus, ditendang, dilawan, dihancurkan. Maka nasihat kita jadi, nah Bunda? Itu mental. Kalau imunnya, ya, imun terhadap nasihat, imun terhadap semua perilaku orang tua itu sudah masuk ke pikiran bawah sadar, maka apa yang disampaikan itu akan mental, akan disabotase oleh data si anak, gitu. Betul. Jadi, betul, Bunda. Iya, jadi misalnya setiap kali orang tua tuh mulai menasihati dengan kata-kata nih biasanya, kamu nih selalu lupa ya. Nah, itu ketika dia diminta untuk mengingat-ingat, dia akan mengatakan, loh, aku kan pelupa, gitu. Seolah-olah, ya aku kan pelupa. Padahal yang membuat pelupa itu adalah kata-kata orang tua di awal itu tadi. Betul. Ya,
Begitu ya Ustadz ya. Jadi, Betul, Bunda. Jadi perlulah diperbaiki lagi ya untuk tidak terus-menerus gitu. Tidak. Ya. Ya. Jadi maka nggak boleh sering-sering yang namanya nasihat. Nasihat itu sesekali. Maksimalkan 3 yang pertama. Mencontohkan, membiasakan, mengingatkan. Mencontohkan, membiasakan, mengingatkan. Jika ini kita perbanyak, maka nasihat ini bahkan mungkin kadang-kadang dalam 1 minggu kita nggak perlu ngasih nasihat gitu. Seperti itu. Karena apa? Karena semua konten kita walaupun tidak tersampaikan secara verbal, tapi dia terlaksana. Karena yang paling penting dari konten itu adalah pelaksanaannya, bukan hafalnya. Kalau istilah Bunda tadi, bukan istilahnya, ya, bukan sebutan-sebutannya, gitu. Tapi Rasulullah tidak saja, Ustaz. Rasulullah tidak pernah. Ya. Betul. Rasulullah tidak pernah bertanya kepada sahabat, sudahkah kalian hafal hadis tentang ayat tentang sedekah? Sudahkah kalian hafal ayat tentang puasa? Tidak. Tapi yang Rasulullah tanya, sudahkah kalian bersedekah hari ini? Sudahkah kalian berpuasa hari ini? Sudahkah kalian? Jadi yang ditanya itu prakteknya, perbuatannya. Maka ketika dia sudah dicontohkan, dibiasakan, diingatkan untuk selalu dilakukan, maka boleh jadi nasihat ini hanyalah suplemen saja untuk menambah literasi. Agar anak itu punya literasi, dan ini penting literasi itu nanti menjadi bekal dan menjadi bekal buat mereka juga di kemudian hari di dalam kehidupannya. Jadi literasi itu membingkai saja. Membingkai, oh ternyata yang ayah contohin, yang ayah biasain, ada toh ayatnya, ada toh ilmu yang mengajarkannya. Jadi bukan hanya rekaan-rekaan. Itu yang kemudian menguatkan. Nah, 4 hal inilah yang kemudian menjadi pilar bagi orang tua di dalam mengaplikasikan 3 yang dikatakan Imam Qatadah tadi dalam tafsir dari ayat ke-6 surat At-Tahrim tadi. Yaitu mengajarkan, menganjurkan, dan mengarahkan. Nah, tapi Bunda, satu hal yang selalu saya tekankan, semua 4 hal ini, dia tidak akan ada artinya dan tidak akan bisa terlaksana dengan baik, kalau tidak mau dikatakan tidak bisa terlaksana, jika tiada kebersamaan. Jadi kebersamaan itu adalah kata kuncinya. Bicara meneladankan. Meneladankan itu berarti kan ada role model, ada pelaku. Anak lihat siapa pelakunya. Bagaimana dia melihat pelakunya kalau pelakunya tidak di depan matanya? Ya, bagaimana dia bisa mencontoh, melihat apa yang harus dia contoh kalau yang dicontohnya itu tidak pernah berjumpa, nggak pernah ada di depannya, nggak pernah ada di hadapannya. Ya, Ustaz. Silakan Bunda. Dan bahayanya sekarang, ketika role model di rumah itu tidak ada, kebersamaan itu tidak ada, banyak role model yang siap masuk. Nah, betul. Aduh, itu kan saya sedih sekali kalau sudah seorang anak ditanya role modelnya siapa. Itu bukan orang tuanya. Ketika saya bertanya tentang menurut kamu, nah saya selalu bertanya menurut kamu nih, menurut si anak nih, menurut kamu gimana ayah? Menurut kamu gimana ibu? Dia tidak bisa mengidentifikasikan karena tidak pernah punya waktu, tidak ada kebersamaan, kemudian segala sesuatunya itu seolah-olah hanya bisa digantikan dengan fasilitas yang ada. Sehingga role model ini siap digantikan oleh figur-figur lain di luar rumah yang tidak semuanya bagus. Tetap perlu filter yang mestinya dipandu oleh orang tua. Nah ini Ustadz, nanti kita bahas di sini ya, tapi sekarang silakan dilanjut dulu deh. Oke, baik. Kita bahas di sini, mangga. Saya tambahkan 2 catatan penting saja, setelah itu kita bisa jawab ya, Ustadz. Tanya jawab. Jadi itulah kenapa kemudian kebersamaan menjadi penting. Itulah sebabnya kenapa misalnya di dalam Islam
seorang laki-laki atau seorang perempuan ketika dia mau menikah, maka dia bukan hanya memilih calon istri atau calon suami, tapi dia sedang memilih calon ayah dan calon ibu. Kenapa kemudian ada yang mengatakan, saya wallahualam, tapi katanya ada penelitian yang mengatakan bahwa leadership ayah menurun kepada anak, tapi kecerdasan ibu menurun kepada anak. Nah, jadi yang nurun ke anak dari ibu kecerdasannya, yang nurun ke anak dari ayah adalah leadershipnya. Maka seorang perempuan ketika mau menikah, carilah laki-laki yang laki-laki banget gitu. Laki-laki banget itu dia punya leadership yang kuat. Dia bisa memutus. Ya, nanti ada terjemahan lagi dari Ustadz Arijalu Kawamuna Ala-Nisa. Nah, itu di situ. Itu seperti apa sih bentuk leadershipnya itu gitu ya? Bentuk leadershipnya seperti apa? Kemudian figur ibu itu ketika tahu bahwa kecerdasan anak itu diturunkan dari ibu, saya sih melihatnya dari banyaknya waktu yang ada dari seorang anak pada ibunya. Kemudian ibu ini mengalami 3 fase dalam pengasuhan. Ketika mengandung, ketika melahirkan, dan ketika menyusui. Ini nggak bisa dilakukan oleh ayah. Mohon maaf nih, bapak-bapak nih. Ya, jadi kenapa kok ibumu, dan kenapa kok itu kecerdasan diturunkan dari ibu? Karena ibu punya kesempatan 3 kali. Tapi betul Bunda betul. Terkait dengan 3 kali ibumu itu kaitannya dengan yang Bunda sebut. Ya. Bahwa dia mengandung, dia melahirkan, dan dia menyusui. Iya, iya. Sepertinya itu kemudian, itu kan kesempatan seorang ibu untuk bisa mengimprint data positif pada anaknya, gitu Ustaz, ya. Betul. Dan itulah saat yang paling baik dalam istilahnya mengalirkan energi-energi positif lah kalau pakai bahasa Bunda, ya kan, kepada anak, ya, seperti itu. Nah, karena tadi dan dalam kebersamaan seharian pun juga pasti bagaimanapun ibu akan lebih banyak waktunya. Nah, karena dia lebih banyak, ibarat sekolah dia adalah guru. Guru itu mengajar konten, mengisi konten. Tapi ayah itu supervisinya. Maka ibu itu mengajar sesuai dengan vision dari ayah. Maka bagaimana mungkin seorang laki-laki bisa punya visi tentang keluarga, visi tentang anaknya, kalau dia nggak punya leadership? Bagaimana dia akan mendidik anaknya untuk menjadi leader kalau dia tidak punya karakter leader? Satu contoh misalnya, memutuskan. Jangan sampai istri itu lebih cepat dalam memutuskan ketimbang suami. Itu berbahaya. Ya. Nah ini yang kemudian, dan ketika dia menjadi seorang leader, dia punya visi, maka dengan sendirinya dia punya kapasitas mentransfer visinya itu kepada istrinya. Sehingga jika suatu saat dia ada sesuatu yang dimana dia harus meninggalkan keluarga, maka apa yang di kepala suaminya itu sudah terekam, sudah di-download di kepala istrinya. Sehingga kita bisa belajar dari Ibrahim alaihissalam. Walaupun jarang dia bertemu dengan Ismail, tapi apa yang ada di kepala Ibrahim tentang anaknya itu sudah di-download full di kepalanya Siti Hajar. Sebagaimana Imam Syafi'i yang ditinggal mati oleh ayahnya dari kecil, tapi apa yang ada di kepala ayahnya itu sudah pindah ke kepala ibunya. Sehingga dia tidak kehilangan. Dan hebatnya lagi Ustaz, ini perlu ayah bunda pahami ya. Seorang ayah itu, laki-laki itu, kosakatanya yang dimiliki itu perbendaharaannya 7.000 kata. Perempuan 20.000. Jadi kadang-kadang nih, seorang ayah hanya memberikan direction 1 kalimat saja, ya, ajarin bertanam. Hanya ajarin bertanam, ini bibit, udah selesai. Tapi apa yang dilakukan seorang ibu? Sini, kamu tahu ya, kalau pakai redaksionalnya panjang untuk mengakomodir yang 20.000 ini, Ustaz. Kamu tahu ya, kita mau bercocok tanam, nah dari A sampai Z sudah dijelaskan oleh seorang ibu.
Nah, ini nanti kalau ada seorang ibu yang kata-katanya masih sedikit gitu ya, yang kata-katanya masih sedikit, ayo curahkan. Karena kalau ditahan, ada masa nanti itu akan jebol gitu. Jadi jebolnya gimana? Kalau sudah tidak sangat, sudah benar-benar tidak kuat, dia tetap akan keluar kata-kata itu. Dan kalau sudah tidak termanage dengan baik, maka itu akan menjadi buruk. Jadi saran saya 20.000 ini diakomodir dengan kata-kata yang memang tertata, pada tempatnya, positif, dan memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak gitu, Bunda. Pakai 20.000-nya. Jadi nanti yang 3 poin plus 1 penguatan dengan nasihat itu akan menjadi kuat dengan kondisi yang 20.000 kata. Bunda, itu adalah potensi. Jadi gunakan pada saat yang tepat, waktu yang tepat, pada kondisi yang memang dibutuhkan. Seperti itu, Ustadz. Monggo dilanjut kalau masih Bunda. ada waktunya. Satu lagi yang tadi saya bilang 2 catatan, satu lagi yang terakhir. Kenapa kebersamaan itu menjadi penting? Di dalam kitab Tarbiyah Islamiyah Latif, pendidikan Islam untuk anak. Di situ dikatakan bahwa di antara yang Rasulullah contohkan menunjukkan ada saat-saat, setiap saat bisa kita gunakan untuk melakukan proses pendidikan kepada anak. Tapi ada saat-saat istimewa. Saat-saat ini istimewa ini adalah saat-saat yang paling berkesan dan efektif sekali. Yang pertama adalah saat safar. Saat safar bersama, saat dalam perjalanan, saat di kendaraan bersama. Yang kedua adalah saat di meja makan. Dan yang ketiga adalah saat mereka sedang sakit. Kenapa saat safar? Karena saat safar itu mereka merasakan hal yang sama. Kalau bahasa komunikasi nanti ada similarity. Similarity keadaan, ada kesamaan keadaan, ada kesamaan emosional, dan ada kesamaan senasib sepenanggungan. Jadi capek sama-sama, payah sama-sama, letih, lapar, ngantuk, sama semua. Sehingga kesamaan ini menyebabkan proses komunikasi itu bisa terjadi yang namanya overlapping of interest. Keberlimpahan ketertarikan. Karena yang ngomong ngerasain juga. Seperti itu. Dan ketika kita menyampaikan pesan di saat kebersamaan di perjalanan itu, dalam safar itu, maka itu akan lebih mengena, lebih berkesan. Yang kedua saat lanjut Ustaz. Kedua saat di meja makan. Kenapa saat di meja makan? Karena saat di meja makan, di saat itu anak sedang memiliki kemampuan mengendalikan syahwat perutnya, keinginan perutnya, yang sulit, yang lemah, kemampuan mengendalikannya lemah. Nah, pada saat itulah kemudian kita bisa mengingatkan dia kepada hal-hal yang penting. Dan ini Rasulullah lakukan. Di dalam keadaan safar, itu di antara sahabat yang ketika kecil sering diajak safar adalah Ibnu Abbas oleh Rasulullah SAW. Dan Ibnu Abbas itu, walaupun dia masih kecil diajak safar, tapi dia ingat betul dengan pesan yang Rasulullah sampaikan di dalam perjalanan itu. Sehingga Ibnu Abbas itu termasuk orang kedua terbanyak atau ketiga terbanyak yang meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan juga Aisyah. Abu Hurairah karena tinggalnya di pelataran rumahnya Rasul. Aisyah karena istrinya. Sementara Ibnu Abbas dia hanya keponakan atau sepupu. Tapi walaupun seperti itu, dalam kebersamaan, terutama di dalam perjalanan, dia sering sekali dapat pesan-pesan dari Rasulullah. Atau di saat di meja makan. Di saat di meja makan. Ada salah seorang sahabat, waktu kecil, dia dipangku sama Rasulullah. Namanya Abdullah bin Abu Salamah, kalau tidak salah. Dia dipangku oleh Rasulullah. Dan ketika dia mau makan, Rasulullah cuma berpesan, "Nak, bacalah dulu doa. Kemudian ambillah dengan tangan kananmu, dan ambillah makanan yang terdekat untukmu." Dan sahabat itulah yang kemudian meriwayatkan hadis tersebut. Padahal ketika itu dia masih kecil. Tapi kuat menancap pesan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bunda, saatnya adalah ketika mereka sedang sakit. Kenapa mereka sedang sakit? Karena pada saat seorang anak sedang sakit, ada dua kelembutan. Ada dua kelembutan pada dirinya. Yang pertama adalah fitrah kelembutan seorang anak. Seorang anak itu fitrahnya lembut.
mudah dibentuk. Dan yang kedua adalah kelembutan fitrah seorang yang sedang sakit. Orang kalau lagi sakit, sekeras apapun dia, fitrahnya melembut. Dan pada saat itu mudah pesan itu disampaikan. Dan ini pun pernah dilakukan Nabi. Ketika anak dari asisten rumah tangganya Nabi, asisten rumah tangga Nabi itu orang Yahudi salah satunya. Dia punya anak, anaknya sakit. Ketika anaknya sakit, Nabi menjenguknya. Dan ketika menjenguknya, Nabi tidak banyak bicara setelah menanyakan keadaan, memberikan bingkisan. Lalu kemudian Nabi hanya mengatakan, wahai anakku, kau mengenal aku. Jika kau yakin, jika kau percaya dengan aku, bahwa aku adalah seorang Rasul, bahwa aku adalah Nabi Allah, maka ucapkanlah kalimat syahadat. Bayangkan mudah, ayahnya ada di sana, ayahnya berdiri ya di pintu kamar, anaknya di kamar, Nabi mendatanginya di kasur. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, anaknya melihat ke ayahnya. Ayahnya diam aja. Kemudian Nabi mengulang sekali lagi, wahai anakku, kau kenal aku, kau tahu aku. Jika kau percaya dengan aku, bahwa aku adalah Rasulullah, maka ucapkanlah kalimat la ilaha illallah Muhammad. Yang kedua kali dia lihat lagi ayahnya. Kemudian ayahnya pun masih diam. Sampai 3 kali Nabi ulang, dia melihat kepada ayahnya, lalu ayahnya mengangguk, dan maka di saat itu anaknya mengucap kalimat tauhid. Tidak lama setelah itu, anaknya meninggal bunda, karena sakit. Dan ketika anaknya meninggal, keluarga ayahnya ini ingin mengurus prosesinya sebagaimana prosesi orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Tidak. Kalian tidak boleh mengurusnya seperti itu, karena dia adalah seorang Muslim. Biar aku yang mengurus. Itu dahsyat. Bukan hanya nasihat untuk rajin belajar, bukan hanya nasihat untuk jadi orang baik, tapi bahkan nasihat untuk mengkonvert keyakinan, itu kena bunda. Senang itu saya saja. dengarnya. Itu Ustaz, luar biasa. Ya, artinya pada keterangan yang pertama itu saat safar, perasaan yang sama-sama dirasakan, yang kedua ketika di meja makan, dan yang ketiga itu saat sakit, ya. Ternyata di situ yang bermain, kalau istilah saya adalah frekuensi, ya. Ketika frekuensinya sama, itu pesan mudah untuk diterima. Jadi ayah bunda, tolong biasakan untuk menyamakan frekuensi. Jangan tarik-tarikan frekuensi. Contoh paling gampang adalah ketika ayah bunda ingin menelpon seseorang, katakan saja dia Budi. Maka supaya pesan itu bisa diterima dan teleponnya diangkat oleh Budi, maka mau nggak mau ayah bunda harus pencet Budi. Nggak bisa, ayah bunda mau bicara dengan Budi yang dipencet Agus. Pas sudah yang diangkat Agus marah-marah. Itu yang sering terjadi antara orang tua dan anak-anak. Nggak mau nyamain frekuensi, Ustaz. Padahal ketika di perjalanan merasa senasib, merasa sama-sama capeknya, sama-sama lelahnya, sama-sama bahagianya, kalau lapar sama-sama laparnya. Itu satu frekuensi, sehingga pesan-pesan lebih mudah diterima. Kalau di dalam memberikan input database untuk imprint data di pikiran bawah sadar, gunakan ini yang 3 yang Ustadz baru kasih ini, menyamakan frekuensi. Jadi bisa saja frekuensi yang sama ini dalam kondisi di mana saja seolah-olah seperti sedang makan, seperti sedang dalam perjalanan, seperti sedang dalam kondisi sakit. Gitu Ustadz, insya Allah mungkin begitu ya. Tapi betul bunda. Ya alhamdulillah. Jadi itu yang penting orang tua pahami ya Ustadz. Ini sudah jam 11, jadi sudah waktunya untuk sesi tanya jawab ya Ustadz. Ini sudah ada. Silakan. Ya, ini sudah ada 7 penanya. Saya akan bacakan. Mas Iksan. Iya Bunda. Kalau untuk pertanyaan yang kita videokan, mohon dibantu ya. Oke. Oke, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di sini. Oh, ini ada pertanyaannya, Ustaz. Apakah 4 pilar ini bisa diterapkan pada semua anak, termasuk yang memiliki masalah, misalkan pada anak disleksia? Seperti itu, Ustaz. Mohon dari sisi Ustaz,
bagaimana untuk yang anak dengan kondisi disleksia. Oke, baik. Ayah bunda sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membacakan beberapa ayat, boleh Bunda untuk menjawabnya. Enggak. Di dalam Al-Qur'an itu ya, Allah mengatakan kepada kita, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun. Mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Asarih ala asarihim muhtadun. Tapi kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Ayat ini sama, berceritanya sama, dua ayat ini, tapi ada perbedaan. Di ayat yang pertama, ya, ini surat Az-Zukhruf ayat 22 dan 23. Di ayat 22 Allah katakan bal qalu, mereka berkata inna wajadna aba'ana. Di ayat 23 wa kadzalika ma arsalnaka min qablu fi qaryatin min nazirin illa qalu mutrafuha, sama, inna wajadna aba'ana. Jadi di ayat 22 inna wajadna aba'ana, di ayat 23 inna wajadna aba'ana. Itu kalimatnya sama. Artinya sesungguhnya kami mendapati, kami memperhatikan, kami melihat bapak-bapak kami. Kalau disebut bapak-bapak ini sebenarnya adalah simbol saja, dia majas pars pratoto. Jadi menyebut ayah tapi sebenarnya untuk menyebut orang tua. Kami mendapati, kami menyaksikan, kami memperhatikan orang tua kami di ayat 23-nya ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun. Di situ disebut muhtadun. Dan sesungguhnya kami mendapatkan petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Tapi di ayat yang ke-23 ya, disebutkan ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Kami kemudian mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Ada dua hal. Dalam bab kebaikan, ini masih di babnya meneladankan dari 4 pilar. Meneladankan yang baik tidak cukup sekedar meneladankan. Makanya tadi harus ada membiasakan, mengingatkan, dan menasihatkan. Karena apa? Karena yang baik ketika dicontohkan, tidak serta-merta anak itu akan mengikutinya. Sebaliknya, ketika kita mencontohkan yang buruk, maka anak itu tanpa diajarin, tanpa dikasih teori, tanpa dibiasakan, tanpa diingatkan, dia akan ikut langsung. Seperti itu. Artinya apa? Ketika orang tua ingin menanamkan kebaikan kepada anaknya, maka dia juga harus punya kapasitas. Dan kapasitasnya itu adalah tadi kapasitas untuk membiasakan mereka, mengingatkan mereka, dan menasihatkan mereka. Bicara 3 hal ini, maka dia bicara dalam bab menganjurkan dan mengarahkan. Dia harus punya kapasitas ilmu pendidikan. Bahwa setiap anak punya keunikan, dan tidak setiap anak bisa diberikan pengajaran, pendekatan yang sama dengan anak lainnya. Anak disleksia, anak autis, dan lain sebagainya, bisa diteladankan bisa, dibiasakan bisa, diingatkan bisa, dinasihatkan bisa. Ini bisa berjalan. Hanya nanti metodenya, ya, polanya, termasuk bahkan waktunya yang akan berbeda. Ya. Tapi bahwa 4 proses ini bisa dijalankan, ya. Seperti itu. Sepakat, Ustaz. Jadi ini bisa dilakukan dalam kondisi apapun, karena memang ini tuntunan, gitu ya.
karena memang ini tuntunan. Jadi itu bisa dilakukan untuk kondisi apapun, hanya tambahannya adalah disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik waktunya, kondisi anaknya, pasti akan berbeda. Setiap usia jenjangnya masing-masing ada, setiap perkembangannya juga ada, setiap kondisi yang berbeda tadi juga ada. Jadi Bunda tetap bisa dilakukan, hanya disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Gitu. Jadi jangan terlalu saklek, ya kita menyesuaikan dengan kondisi anak. Insya Allah 4 dulu ini yang dipegang, tambahannya akan mengalir untuk mendekat. Gitu. Seperti ini, seperti magnet kok. Kalau saya lakukan pada klien-klien saya yang datang, ketika ini sudah benar, pada adonannya sudah benar, nah maka tinggal bagaimana itu mau dibikin kastengel, berarti tambah keju, mau dibikin cornflake berarti ditambah itu jagungnya, mau ditambah coklat, nah itu disesuaikan dengan, tapi adonannya harus itu. Kalau ibu ganti adonan, bisa bubar nanti kupisnya nggak jadi. Seperti itu kurang lebih ya, Sat. Betul. Ya, ini ada lagi nih pertanyaannya nih. Banyak rupanya. Assalamualaikum Ustadz dan Bunda Erina. Jika anak-anak sudah besar, metode efektif apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengajak anak usia 19 tahun, 15 tahun, 13 tahun menjalankan misalnya ibadah sholat dan membaca Al-Quran agar menjadi kebiasaan? Nah, ini menggunakan, sebetulnya sudah juga itu yang 4 tadi itu ya. Dengan cara yang tepat, Ibu kembali flashback di pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat saya. Itu lakukan dulu pada diri sendiri, pada orang tuanya dilakukan. Self-hypnosis dulu untuk menjadi tadi yang baik itu, kemudian lakukan dengan pahami anak-anak kita itu, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, mengacu pada surat 16 ayat 78, ketika keluar dari perut ibumu aku bekali dengan pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Nah, itu yang dipakai oleh ayah bunda untuk usia masing-masing, sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi, dengan menggunakan bahasa visual, auditori, atau kinestetik, pendekatannya melalui itu. Dengan 4 pilar, masukkan. Itu kalau dari saya seperti itu, Bunda. Jadi, tetap bisa. Mentalnya, mungkin nih, mentalnya itu karena anaknya anak visual. Dia adalah kuat di role model, di apa yang dia lihat itu sangat menginformasikan dia. Seperti yang contoh di meja makan tadi, ya, kalau ayah bunda anaknya kuat di visual, yang seperti di meja makan lagi, ketika mengambil dengan tangan kiri, maka tunjukkan dengan tangan kanan. Tapi kalau modelnya kuat ada di auditori, maka menggunakan kata-kata, gini nak, kalau dengan tangan yang kiri, penggunaannya untuk bla 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 bla, dan setan ikutan. Pakailah tangan yang kanan dengan kata-kata. Nah, kalau ibu cuma dengan contoh saja, padahal anaknya kekuatannya ada di auditori, nggak masuk, Bu, nanti ibu jengkel. Kemarin sudah dikasih guiding-nya, mengenal anak-anak visual, auditori, atau kinestetik. Dan ada yang bertanya, hanya 3 itu Kak Bunda untuk menggunakan? Kalau mengacu pada ayatnya, ya 3 saja, nggak usah pakai yang banyak dan macam-macam. Itu sudah guiding. Pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Walaupun dalam psikologi ada tambahannya, perasa dan peraba. Ya monggo nggak apa-apa. Tapi yang ada dalam banyak ayat, itu 3 ya Ustaz? Ya, betul Bunda. Nah, itu. Jadi insya Allah untuk berapapun usia anak-anak itu bisa dilakukan. Tambahan dari Ustaz, silakan Ustaz. Oke, baik. Yang disampaikan Bunda betul. Saya ingin ngasih sedikit saja tambahan dari ini mungkin pamungkas nih Bunda. Ya. Saya kalau audiens saya orang tua, mohon maaf, saya pasti akan menyalahkan orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya pasti akan menyalahkan orang tua. Kalau audiens saya
anak-anak, saya akan salahkan anak-anak. Jadi jangan harap audiens saya orang tua, saya akan nyalahkan orang anak-anak. Ya. Selain metode yang Bunda sampaikan tadi, satu lagi, yang pertama, di dalam Islam itu ada namanya metode talqin, Bunda. Ini masuk nih barangnya, Bunda. Ada namanya metode talqin. Kita semua tahu talqin itu apa. Talqin itu cuma yang kita tahu adalah orang mau meninggal, sakratul maut, kita talqinkan la ilaha illallah. Ya, seperti itu. Tapi sesungguhnya metode talqin ini bukan hanya pada saat orang menjelang mati. Bahkan saat anak baru lahir pun dia ditalqin. Ditalqin dengan apa? Ditalqin dengan azan dan iqamah. Itu kan ditalqin azan dan iqamah. Termasuk mentalqin kalimat tauhid kepada telinganya. Kenapa metode talqin ini yang pertama dan paling efektif? Karena ketika seorang anak manusia terlahir, yang pertama kali aktif itu adalah telinganya. Matanya belum aktif, yang lain-lain belum aktif, tapi telinganya. Dia tidak mengerti, tapi dia merekam. Dan hebatnya Bunda, kalau kita buka di dalam Al-Quran, selalu Allah bicara tentang mendengar dan melihat. Dan kalau sudah melihat, maka dia memori penyimpanan dari apa yang kita lihat itu di kepala kita. Prosesnya difikirkan di akal di kepala. Tapi yang didengar, memori penyimpannya dan proses mencernanya di akal yang ada di hati. Maka setiap yang ditalkinkan dia akan langsung meresap di memori di hatinya. Dan itu dia akan menyusup dan mempengaruhi jiwa. Mentalkinkan. Dan mentalkinkan bukan hanya pada saat dia masih kecil, tapi mentalkinkan hatta dia sudah besar. Nah, mentalkinkan, sebagaimana mentalkinkan itu adalah di saat orang dalam keadaan, dalam tanda petik, orang menjelang orang sakaratul maut kan dalam keadaan dia tidak berdaya. Bayi yang baru lahir dia dalam keadaan tidak berdaya. Orang dalam keadaan koma, ya kan. Nah, ketika anak kita sehat, kapan kita mentalkin? Saat dia tidur, saat dia menjelang tidur. Rasulullah setiap kali dia menggendong Ibnu Mas'ud, ya, dia menggendong ponakannya nih Ibnu Mas'ud yang tadi saya sebut, dan ketika sudah mulai kriip-kriip matanya, udah mau tidur, ya, atau bahkan sudah tidur, yang dibisikkan di telinganya Ibnu Mas'ud adalah sebuah doa. Apa doanya? Allahumma alimhul kitab wa yufaqihu fiddin. Ya Allah, jadikan dia orang yang ahli dalam Al-Quran dan orang yang paling faqih terhadap agama. Dan jadilah dia seperti itu setelah besarnya. Jadi, ketika dalam keadaan sadar nyata, mungkin dia dinasihati, perlu waktu atau sulit. Tapi pada saat dia menjelang tidur, di saat dia sudah terlelap, dalam keadaan tidak mampu menahan kantuk, atau bahkan dalam keadaan dia tidur, talqinkan apa yang ingin kita sampaikan di telinga. Nah, saya alhamdulillah, anak saya dari kecil, ya, sampai besar sekalipun ketika ada momen tertentu yang ingin saya sampaikan ketika dia sudah besar. Ketika dia tidur, saya datangi, kemudian saya bisikkan di telinganya. Nah, ayah ingin kamu jadi anak yang saleh. Nah, ayah ingin kamu menjadi pemimpin besar suatu saat nanti. Dan terkadang, dia bereaksi, Bunda. Yes, betul. Seperti mendengar gitu, cuma dia dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan tidur. Ya. Itu, nah jadi mentalkin. Mudah-mudahan ayah ibu semakin kuat, semakin yakin melakukan talqin ini, karena di hari-hari yang kemarin saya sudah sampaikan, menjelang tidur adalah ketika kritikal area terbuka, pikiran bawah sadar siap menerima informasi tanpa ada sabotase, gelombang otak ada di alfa, ada di theta. Nah sekarang Ustadz Akmal mengatakan, kontennya kita sudah dapat contoh konten yang bagus, yang luar biasa. Jadi nggak perlu macam-macam sebetulnya, ingin A, I, U, E, O. Sampai ada orang tua yang bertanya, Bu Erina bisa nggak saya beri data itu sekaligus ya, dia biar rajin, dia biar pinter, biar mau ngaji, biar nurut, segala macam. Saya suka dia. Ini belum sampai ini bab berikutnya nih. Talqinnya sejam itu, Bunda. Belum sampai pada bab hebatnya dikompres sebuah pesan itu menjadi luar biasa gitu ya. Jadi lakukan, Bun. Ada tinjauan dari sisi persepsi Islam
dan itu adalah waktu yang tepat. Kenapa kita tidak lakukan gitu? Jadi mudah-mudahan ayah bunda semakin yakin dengan apa yang saya berikan kemarin itu, bukan yakin kepada saya, bukan. Artinya yakin kepada apa teori yang saya sampaikan kemarin secara universal, saya tidak menggunakan jargon apapun, kemudian secara Islami. Jangan ragu-ragu, insya Allah. Dan kalau mau ngetes, apakah anak-anak sayang atau tidak pun dalam saat seperti itu bisa loh. Nak, coba. Kamu sayang sama mama, dia bisa menggeleng. Silahkan kaget dan menangis. Sudah. Sedih itu anaknya nggak sayang sama mama. Kalau mau tahu saat jujur itu tanya begitu. Demikian juga sebaliknya. Ibu bisa katakan pada anak-anak, talqinnya adalah mama sayang sama kamu, umi sayang kamu adalah anak yang solehah. Kamu adalah yang soleh. Apapun lah pesannya, kami sudah ada contoh untuk menjadi leader atau menjadi apapun yang positif. Gitu. Pak Ustadz, mantap sekali ya. Kapan-kapan kita harus lebih lama lagi ya. Sebentar saya. Kang Iksan, ini yang raise hand banyak sekali, bisa dibantu? Ya, Bunda. Tadi udah mengundurkan diri. Ini ada yang ingin bertanya. Tolong dibantu untuk ke videonya. Yang atas nama siapa, Bunda? Ya, atas nama Umi Saro. Umi Saro. Sebentar, Bunda. Atin ada, Umi Saro ada. Ya. Umi Saro. Ya, aduh. Sedikit. Coba, Bunda ya. Ya. Ih. Ada juga Dina nih, Dina. Boleh silakan. Mana ya, Ibu Dina? Bentar, Bunda, ini lagi di ini. Sambil menunggu, saya boleh lanjutkan sedikit, Ya, Bunda? sambil Ustaz. Silakan Ustaz Hasan. Oke. Tadi terkait dengan talqin. Kadang-kadang orang juga cuma tahu talqin. Akibatnya apa? Ketika mentalqin orang sakaratul maut, la ilaha illallah, la ilaha, betul-betul seperti didesak, ditekan berulang-ulang berkali. Padahal di dalam talqin, di dalam Islam itu mentalqin orang yang sakaratul maut itu nggak boleh begitu. Emosional, gunakan emosional. Mentalqin itu harus dengan nuansa yang haru dan syahdu. Bayangkan seorang anak mentalqin ayahnya yang saat sakaratul maut, gimana perasaan dia? Rasa itu yang harus kita hadirkan. Itu satu. Yang kedua, mentalqin itu dengan kelembutan suara dan perlahan. La ilaha illallah. Terus tunggu dia. Dia belum juga, kita ulang lagi perlahan. Dan tidak perlu didesak. Ayo sebut ya, ayo sebut. Enggak. Ulang, begitu dia ucapkan kalimat itu, selesai. Bahkan Ustadz, saya pernah beberapa kali menemani ya, ketika la ilaha illallah itu tidak terucap, tetapi nampak sekali bahwa beliau sedang melakukan itu hanya secara verbal, tidak keluar. Itu luar biasa. Bisa dari gerak-gerik kelopak mata, bisa dari ujung bibir, bisa dari, saya pernah tuh yang hanya ini, jarinya saja yang kemudian bergerak mengikuti la ilaha illallah itu, Masya Allah. Coba ayah bunda juga ketika mau mentalkin anak-anak itu juga sambil emosinya itu seperti yang saya kemarin, gunakan emosinya, jangan mana pintar. Jadi memvisualisasi itu penting, Bunda. Itu keterampilan yang harus dimiliki orang tua. Memvisualisasikan sesuatu untuk kemudian dia bisa memunculkan emosi di saat dia membutuhkannya. Jadi talqin pun ada tekniknya, bukan hanya sekedar mentalqin. Itu satu hal. Nah, hal lain yang tadi saya bilang, saya mau nyalahin orang tua. Nah, setelah semua cara kita lakukan, ketika anak kita sudah besar tadi, ya, termasuk satu lagi, mohon maaf, satu lagi adalah mendoakan. Ini yang sering terabaikan. Kita gunakan semua metode, kita gunakan semua cara, semua tools,
Tapi kadang-kadang kita lupa. Semua metode itu nggak ada artinya kalau Allah tidak berkehendak. Maka angkat tangan di malam hari, bayangkan wajah anak kita itu, sebut namanya, sampaikan kepada Allah. Itu hal lainnya. Nah, tapi ketika semua itu sudah dilakukan, satu yang harus kita sadari, kenapa setelah umur 19 tahun, 13 tahun, 15 tahun, mereka masih seperti itu? Maka jawabannya adalah, di manakah kita di saat mereka belum seusia itu? Karena apa yang terjadi pada mereka di usia itu adalah cerminan tidak hadirnya, tidak adanya kebersamaan kita dengan mereka. Karena kalau kita membersamai mereka dalam setiap suka dukanya, insya Allah mereka tidak akan seperti itu. Ada yang kurang. Kalaupun kita bersama, ada yang kurang dalam kebersamaan kita. Kita bersama, tapi kita tidak berinteraksi dengan mereka. Maka pertanyaannya, kalau di dalam Islam itu, Ali radhiyallahu anhu itu mengatakan, fase perkembangan anak itu ada 3. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama jadikan dia sebagai raja. Jadi raja itu bukan berarti semua keinginan yang dipenuhi. Dia sebagai raja, tapi kita sebagai penasehat. Kita wazir. Apa yang dia mau kita berikan, tapi jika nggak baik, kita kasih masukan. Jadikan dia raja 7 tahun pertama. 7 tahun kedua, jadikan dia sebagai tawanan. Tawanan itu didisiplinkan. Dan 7 tahun ketiga dan seterusnya, jadikan mereka sebagai sahabat, sebagai teman. Bagaimana mungkin kita berharap mereka bisa menjadi sahabat, menjadi teman, yang dia mau curhat ke kita, yang hanya dengan penyampaian sedikit saja dia bisa memahami bahasa kita. Jika kita berhutang menjadikan dia raja, dan berhutang menjadikan dia tawanan. Dia belum pernah merasakan dijadikan raja, dan dia belum pernah merasakan dijadikan tawanan, tiba-tiba dia disuruh jadi kawan. Nah, jadi sebagaimana mereka bersabar 14 tahun, tidak diberikan haknya, maka ketika kita mencoba untuk memperbaiki mereka, kita harus bersabar juga, menanti waktu yang mungkin akan panjang juga, hingga mereka menjadi seperti yang menjadi yang lebih baik. Itu kesadaran itu penting, Bunda. Bahwa apa yang terjadi pada anak kita bukan salah mereka, tapi salah kita. Nanti penutup saya akan kasih cerita penutup kenapa salah kitanya. Begitu, Bunda. Ya. Baik, Ustadz, ini sebelumnya tadi ada yang Umi Saroh. Iya. Ya, yang Umi Saroh mungkin tadi ada pertanyaan ya, Ustadz ya. Bisa tampilkan dulu. Baik, Umi Saroh, silahkan dibuka mic-nya sama videonya. Halo, Umi Saroh. Ya, silahkan mic-nya dibuka. Nah, silakan. Silakan, Umi. Belum ada videonya. Iya, videonya juga ada nih, Umi. Ya. Oh, mau digantikan? Gantikan saja. Dengan Bu Atin berarti ya kita masuk. Kalau nggak ada Bu Atin juga kesulitan dalam memunculkan videonya. Ini ada pertanyaan juga. Halo? Halo? Ini belum pada aktif, Bunda. Bisa ya? Oke, saya bacakan dulu nih ya. Ini ada permasalahan seperti ini nih, Ustadz. Satu. Sebentar ini. Panjang. Jadi ini ketiknya. Bentar. Yang berhenti PNS ya, Bunda? Ya, boleh. Yang sama satunya lagi nih. Yang manggil saya Ustazah. Yang minta rekamannya. Berharap kami bisa mengakses rekamannya karena materinya bagus sekali. Sementara anak-anak pun ada tipe sendiri-sendiri ya. Tadi auditori bisa kinestetik. Nanti diberikan link video yang minggu kemarin, insya Allah dibagikan asal
Bunda meninggalkan nomor handphone di sini sehingga bisa dilakukan via WhatsApp. Gitu. Mangga Ustadz Arsal boleh yang PNS tadi Ustadz. Oke, baik buat yang ibu siapa tadi berhenti PNS ya Bunda. Jadi begini, manusia itu Rasulullah bilang alimanu yazid wa yanqus, iman naik dan turun, itu pasti. Karena apa? Naiknya iman nanti akan berpengaruh juga kepada emosi kita. Turunnya iman juga akan berpengaruh kepada emosi kita. Nah, yang mempengaruhi itu adalah keadaan, kondisi. Ketika sudah overload, dia bisa berpengaruh. Nah, tapi yang penting adalah bagaimana kita menyadari kapasitas kita. Sampai di batas mana kita mampu, sampai di batas mana di luar kemampuan. Dan ketika dia ada di dalam kemampuan kita, incas di sana. Tapi ketika dia sudah di luar kemampuan kita dan sudah terlihat tanda energi negatif siap keluar, berhenti, diam. Jika berhenti, diam tidak cukup, pergi, keluar, tinggalkan rumah atau lakukan sesuatu. Saya pribadi bukan berarti Ustadz nggak pernah marah ya sama anaknya. Bukan berarti Ustadz nggak pernah emosi. Pernah juga. Tapi kalau saya sudah mulai emosi dan saya rasa saya akan kalau diteruskan saya akan bersikap di luar batasan saya, gitu. Keluar kata-kata yang tak baik. Karena penting, doa orang tua itu mustajabah, tapi doa keburukannya lebih mustajabah daripada doa kebaikannya. Dan apa yang keluar dari mulutnya, itulah doanya. Makanya kita kenal film atau cerita tentang Malin Kundang. Malin Kundang, kutukan ibunya adalah doa keburukan. Itu cepat sekali mustajabahnya. Maka berhati-hati, wahai ibu khususnya, wahai bunda, dan juga ayah, dengan apa yang keluar dari mulut kita. Karena begitu keluar kata-kata yang tak baik untuk anak kita dari mulut kita, itu bisa berlaku pada dia secepat yang tidak kita bayangkan. Dan untuk mengoreksinya, memperbaikinya, itu akan perlu waktu dan tenaga yang lebih besar ketimbang merusaknya. Nah, makanya kemudian, saya pribadi ketika sudah mulai merasa lepas kendali atau berbahaya, saya akan diam, saya ke kamar atau samperin istri saya bilang, Mi, gantian, saya pergi. Begitu pula sebaliknya, ketika istri saya mengalami hal yang sama, kalau nggak dia ngomong ke saya, Mi, gantian, atau saya bilang, udah, Umi stop dulu, Abi yang turun sekarang. Harus begitu. Jadi masa saya dulu, Ustaz. Sudah lewat itu buat saya. Jadi kondisi itulah yang kemudian bisa menjaga kita bahwa ya kita bukan malaikat yang tidak punya emosi. Ya. Seperti itu. Tadi kalau dibilang apakah lebih baik saya bekerja lagi? Enggak. Tidak ada yang lebih baik bagi seorang ibu kecuali dia menemani hari-harinya bagi anaknya. Dia mengetahui bagaimana kedukaan anaknya, bagaimana sedih dan gembira anaknya. Oke, Ustadz, waktunya sudah habis rupanya buat kita. Jadi, alhamdulillah, semoga yang sudah tersampaikan tadi belum menjadikan ayah bunda puas. Sehingga nanti akan ada lanjutannya kembali, Allah izinkan kita bisa bertemu lagi dengan materi yang masih menyambung insya Allah ya Ustadz ya. Siap Bunda. Ya, masih di seri parenting Islami. Kemudian yang belum bisa mengikuti full, bisa nanti mengikuti YouTube-nya, di link YouTube-nya akan dibagikan di grup WA. Kemudian kita ini berseri, jadi insya Allah Senin ada bagaimana nanti ketika kita sudah terlanjur luka dengan anak-anak gitu, jadi bagaimana recovery-nya kita akan besok Senin insya Allah berbagi. Saya akan ditemani dengan Kapten Sar, kemudian pada hari Selasa saya insya Allah ditemani oleh Kang Febri, bagaimana dari sisi ayah membantu menjadikan anak-anak menjadi lebih kuat ketika ada role model ayah di dalam pengasuhan. Kemudian hari Rabu bagaimana kita akan menyiasati kondisi pandemi ini bersama seorang ahli keuangan. Dan yang terakhir pada hari Kamis, insya Allah saya ditemani Mas Agung yang akan menyampaikan bagaimana ayah bunda ini kemudian menjadikan diri sendiri bisa menjadi seorang penulis.
beliau dari Dapur Tulis. Insya Allah ilmunya manfaat dan nanti putarannya akan kembali lagi pada sampai ke Ustadz Arsyad lagi. Jadi ayah bunda, dari saya cukupkan sampai di sini. Ustadz Arsyad akan ada tambahan. Sudah cukup? Cukup Bunda, tambahannya kepanjangan ntar. Oke. Jadi terima kasih Ustadz Arsyad, mohon maaf lahir batin ya dari Sama-sama, saya Bunda. kepada ayah bunda semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya atas investasi waktunya. Mohon yang paling utama adalah diaplikasikan. Jangan hanya belajar, jangan hanya mengaji tapi tidak dilakukan. Jadi mohon maaf lahir batin atas apa yang kekurangan kita sampaikan. Sampai jumpa lagi insya Allah besok hari Senin jam 10 di link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iksan, terima kasih waktunya. Ya, alhamdulillah. Sampai jumpa besok pukul 10 pagi ya Bunda semua ya. Nanti dipandu Bunda Irina lagi dan satu tamu yang pembicara yang kami siapkan untuk melengkapi materi parenting kita di akhir Ramadan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Irina, juga Ustadz Arsal. Semoga jadi amalan jariah atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.